Selamat malam. Bang, sekarang nih mulai ada titik terang dengan pra peradilan yang sudah berjalan. Ya, Ya kan, kemarin juga ada dari pengacara Peggy sudah ngasih pendapat dan ya, analisa atau analisa teman sudah ya. berjalan. Abang melihatnya gimana nih bang? Jadi perkara pra peradilan Peggy Setiawan ya, ini perkara sudah berjalan dan di Senin depan adalah putusan. Jadi kelihatannya imbang ini antara pihak Peggy dengan pihak Polda Jawa Barat atau malah 60-40. Tapi kita nggak bisa memastikan putusan seperti apa karena keputusannya ada di pikiran hakim. Hakimnya cuma satu, tunggal, jadi dia memutuskan suka-suka hakimnya memutuskan seperti apa. Tapi dasarnya adalah kepada Tuhan Yang Maha Esa kan, tanggung jawabnya. Jadi hakim memutuskan timbang-timbang, kalau dia memenangkan Polda Jawa Barat berarti Polda Jawa Barat menang. Kalau dia memenangkan si Peggy, Peggy menang, Peggy dibebaskan. Tapi semua kan tergantung pikiran hakim dan keyakinan hakim. Setelah hakim kemudian menilai berkas-berkas, kemudian menilai saksi-saksi yang ada, menilai gugat-gugatan dan apa jawaban gugatan yang ada, hakim yang menilai. Bahwasanya situasional terjadinya persidangan, hakim juga menilai saksi ahlinya bagaimana, hakim juga menilai. Tapi semua itu ada di kepala hakim. Nggak bisa kita bilang nanti putusannya si A menang atau si B menang. Jadi tergantung hakim dari Senin. Kita lihat aja di hari Senin seperti apa putusannya. Abang kan tadi menyebut hakim dan hakim itu paling independen bang dalam kasus Peggy Setiawan Ya, tidak bilang awalnya juga tidak ada kepentingan bang. ya. Nah, abang berstatement kata hakim itu apa sih apa dengan prosedur dari pra peradilan udah jelas terang-benderang bahwa siapa A dan B. Ya, jadi secara spesifik memang hakim adalah independen. Karena independen tadi ya tergantung hakimnya. Kadang-kadang ada juga hakim yang kemudian dengan independennya kemudian memutuskan putusan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan masyarakat, ada juga. Nah, tapi kita lihat ini kan hakim independen. Independen seperti apa kita nggak tahu gitu. Jadi kalau kita bilang ini hakim arahnya ke sini atau ke sini ngikutin pikiran kita ya nggak bisa juga. Walaupun ya 70% masyarakat Indonesia bilang yang menang Peggy. Ya, tapi tetap aja pikiran hakim kita nggak bisa baca. Tapi kita cuma bisa ngira-ngira. Nah, kira-kira itu bisa benar, bisa salah. Tapi tetap aja yang ini adalah hakimnya. Nah, kan hakim nggak bicara apa-apa. Adanya di kepalanya, di pikirannya. Dituangkan dalam panitera, diputuskan, disampaikan. Nah, itu baru hari Senin. Jadi kita baru tahu hakim arahnya kemana pas hari Senin tadi. Walaupun kita bilang sebenarnya Peggy yang menang nih dari hasil persidangan, dari analisa proses persidangan, hakim yang si Peggy yang lebih unggul, tapi kita nggak bisa tahu itu. Kalau sepak bola ketahuan golnya kapan, ininya kapan ketahuan, tapi kalau sidang pengadilan ya nggak ada yang tahu selain hakim. Berarti abang statement itu benar kan? Ya, Mana ahli itu bilang balik lagi ke hakim kan? betul. Ah, Penjelasan. Benar kata abang tadi penjelasan. Iya ya, benar apa kata hakim. Tadi balik lagi ke hakim. Tapi dari prosedur pra peradilan yang sudah berjalan ini bang, tapi awalnya kan dari Jakpro itu tidak datang. Kita ya. melihat bang, kenapa dia tidak datang? Apa karena belum valid? Abang diri belum valid dengan bukti bang? Nah, setiap persidangan pertama seringkali orang yang digugat itu belum tentu datang karena diberikan kesempatan 2 sampai 3 kali tidak datang oleh undang-undang, oleh pengadilan. Jadi kalau sidang pertama kadang-kadang penggugat malah tidak datang, kadang-kadang tergugat tidak datang, tapi itu sah, boleh. Jadi nggak bisa itu dipermasalahkan. Kita juga kalau ada gugatan lain kita digugat, kadang-kadang hari pertama mulai sidang kita nggak datang, tunggu minggu depan aja begitu. Jadi begitu. Jadi ini nggak bisa dipermasalahkan. Jadi persidangan tetap sah walaupun si tergugat di sidang pertama tidak hadir. Jadi nggak ada nilai positif atau negatifnya. Kemarin kan dari Jakpro itu mengasih ahli dari Polri. Ya. Dari Polri menjelaskan bahwa fakta-fakta itu masuk dari bukti atau analisanya sudah benar dengan penangkapannya di tersangka yaitu Peggy Setiawan. Abang melihatnya gimana bang? Ya, kalau dari proses penangkapannya sepanjang prosedur dilakukan secara baik dan benar berdasarkan KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan prosedur di kepolisian, kalau sudah benar ya berarti secara formal ya sudah benar. Nah, kalau pra peradilan itu kan yang dikejar adalah aspek formalnya. Apakah sudah benar proses penangkapan berdasarkan hukum? Apakah sudah benar proses penahanan berdasarkan hukum? Atau apakah sudah benar proses penangkapan tidak salah orang berdasarkan hukum? Itu tadi, kalau aspek formalnya kemudian sudah benar semua, ya sudah berarti dia nggak benar. Artinya semua surat terpenuhi. Karena pra peradilan itu yang dikejar surat-surat administrasinya, bukan fakta-fakta
kejadian perkara. Nah, kalau fakta kejadian perkara sama pelakunya itu adanya di pokok perkara, sidang utama, sidang pidana. Kalau ini kan sidangnya sifatnya perdata. Pra peradilan itu sifatnya perdata karena ada penggugat, ada tergugat, ada gugatan, ada jawaban, ada replik, ada duplik. Nah, itu sifatnya perdata semua tuh. Tapi kan kemarin juga ada salah satu analisa Pak bahwa semua polisi atau penyidik menyajikan perkara ini dengan tersangka itu kan ada gelar perkara, Pak. Abang melihatnya gimana, Pak? Enggak serta-merta setiap penangkapan itu didahului dengan gelar perkara. Jadi kadang-kadang kalau ada maling, tangkap dulu malingnya, kan gitu kan, baru kemudian diproses administrasinya, begitu. Jadi kalau pidana tuh macam-macam. Nah, kalau kasus Peggy sebenarnya kan ini sudah ada inkrah, ada putusan pengadilan yang inkrah, sehingga putusan ini yang dipakai. Terus DPO-nya siapa? Nah, ini baru persoalan kalau kasus Peggy. Tapi kalau memang kasus ini ada, misalnya sekarang kasus pembunuhan sudah ada terjadi, ditangkap dulu orang-orangnya dulu, baru diproses administrasinya, itu bisa, boleh, karena kan sifatnya spontanitas, gitu. Jangan kalau ada kasus pembunuhan, orangnya sudah ngebunuh, orangnya lari, kita bikin dulu macam-macam suratnya, padahal orangnya lagi lari tuh, yang masih bisa kejar. Namanya ini kan tertangkap tangan kan. Nah, kalau kasusnya Peggy tidak, dia kan tidak tertangkap tangan, jadi harus administrasinya harus ada dulu. Apalagi sudah ada landasan yaitu putusan pengadilan yang inkrah buat 8 tahun yang lalu. Jadi itu yang dijadikan dasar, baru dia siapa baru diproses lagi. Buktinya mana, ininya mana. Karena bukan tertangkap tangan kan. Kalau Peggy ini kan bukan tertangkap tangan, tapi orang yang diduga melakukan pembunuhan bersama-sama. Nah, itulah proses administrasinya harus lengkap. Itu yang sedang dikejar oleh pihak pengacaranya Peggy. Kelengkapan administrasi secara hukum acara pidana. Banyak perkembangan dari kuasa hukumnya Peggy sendiri. Perkara di peradilan ini cuma hanya dominan tersangkanya Peggy, juga membahas soal kenapa dia ditangkap dengan 8 tahun ke depan, 8 tahun menjelang. Gimana Bang? Ya, jadi pasti ini kan penggugatnya adalah Peggy, kuasa hukum Peggy. Jadi yang difokuskan tentunya adalah perkaranya Peggy. Peggy sebagai apa? Sebagai tersangka, satu. Yang kedua, sebagai orang yang ditangkap, dua. Yang ketiga, sebagai orang yang ditahan, tiga. Jadi ya fokus sama Peggy aja. Apanya? Formalitas penangkapan Peggy, formalitas penahanan Peggy, formalitas menangkap Peggy sehingga tidak salah tangkap. Kan begitu. Itu yang dikejar. Artinya bisa menggugurkan juga ya status dia sebagai tersangka gitu ya. Iya, kalau Peggy menang, kuasa hukum menang dalam pra peradilan, ya Peggy lepas otomatis. Begitu. Dapat ganti rugi. Tapi masih ada kemungkinan untuk ini juga nggak, mungkin pihak dari kepolisian yang berseberangan dengan Peggy sendiri untuk melapor balik atau kayak gimana sih? Tidak, pra peradilan itu cuma sekali. Tidak ada lagi banding, tidak ada lagi kasasi. Ya pra peradilan sekali aja udah. Yang ketika Peggy menang. Ketika Polda Jabar menang, ya udah proses lanjut untuk perkara utama, sidang utama gitu. Ya. Tanggal 1 Desember hari Senin juga Ya. dari sisi apa sudah berperan untuk melihat Peggy itu berapa persen dalam tanda kutip kalau ini real memang Peggy itu sebagai tersangka dan bukti-bukti yang Ya. masih dijangkalan masyarakat melihat. Gimana Bang? Yang kita lihat ini kan putusan hakim yang memutus. Jadi yang kita lihat pikiran hakim bagaimana nih, persentase hakim memutus. Jadi bukan kita memprediksi bahwasanya putusan seperti apa, tapi bagaimana hakim memutus. Jadi kita nggak tahu nih, kita bilang 70% Peggy menang, tapi pikiran hakim beda sama kita. Karena ini cuma satu. Kalau ada 5 hakim atau 7 hakim masih bisa kita timbang-timbang, tapi hakimnya cuma satu, adanya di kepala dia. Dan hakimnya juga kan nggak banyak bicara, banyak senyum, banyak ketawa doang gitu kan. Mana bisa kita kira-kira? Ya kalau kita pribadi ya mungkin Peggy menang 60%. Pikiran kita pribadi. Tapi kita nggak tahu hakim bagaimana putusannya. Pertimbangannya berdasarkan apa sih Bang? Ya berdasarkan kepatutan dalam menangani perkara, penahanan bagaimana, penangkapan bagaimana, saksi bagaimana, bukti bagaimana yang dihadirkan di persidangan. Kan Polda Jabar juga saksi ahli goyang-goyang tuh. Kalau saksi ahlinya si Peggy bagus banget. Saksi ahlinya Polda Jabar kan masih ragu-ragu menjawab segala macam sehingga bisa diambil semuanya seperti itu. Ini kan peradilan nanti dikatakan dugaan Peggy jadi tersangka masih di pengadilan Pak. Ya. Ya kan masih di pengadilan Bang. Kalau sudah peradilan ini. Kalau peradilan Peggy kalah, berproses, berkasnya dilempar lagi ke kejaksaan. Belum tentu langsung masuk pengadilan. Jaksa juga menganalisa, kalau belum lengkap balikin lagi. Kalau dilengkapi lagi, kalau udah lengkap dimasukin pengadilan, tapi belum lengkap balikin lagi. 5 kali belum lengkap dibalikin lagi, Peggy juga bisa lepas. Lepasnya kenapa? Karena masa penahanannya habis.
Jadi belum tentu juga masuk ke persidangan. Tapi kalau yang beredar kan kemarin juga udah mengajukan kejaksaan itu juga membalikan berkas dari Iya, baru 1 kali kan membalikan berkas. Nanti dibalikin lagi sama polisi, sama penyidik. Ntar dibalikin lagi. Kalau belum lengkap balikin lagi. Kalau sampai 5 kali aja bolak-balik dianggap berkas nggak lengkap. Peggy lepas demi hukum. Begitu. udah ada statement dari kejaksaan juga bang. Jaksa sendiri bahwa memang berkas ini belum valid banget dan masih banyak 20 Iya. akan tidak ditersangka. Betul, makanya kan ini kan prosesnya masih panjang. Jadi tidak semudah yang kita pikirin. Kalau misalnya udah Peggy kalah, dia akan sidang utama, belum tentu. Tergantung jaksa juga. Begitu. Kalau yang udah jadi tersangka dan sekarang sudah menjalani jadi narapidana bang, abang melihatnya gimana bang? Apa memang harus juga PK atau gimana nih bang? Karena Ya. pengacaranya juga masih bersikeras nggak orang-orang itu tidak Ya itu adanya di Mahkamah Agung ketika kemudian para terpidana yang sudah inkrah kemudian mengajukan PK, ya mereka siapin bukti-bukti. Kan yang analisa adalah Mahkamah Agung. Tim dari Mahkamah Agung analisa. Apakah bisa PK diterima atau ditolak? Ya kita nggak tahu juga. Tergantung juga ini apa bukti-bukti yang diajukan oleh pihak pengacaranya para terpidana yang kemudian mengajukan PK. Kemarin juga ada saksi dari katakan Pak Tel, ya kan dia sudah memegang kuasa, ya kan itu harus juga masih melibatkan suatu saat peradilan atau pengadilan sendiri untuk adakan sidang Pak. Yang mana nih? Yang Pak Tel kan kemarin Pak RT kenapa? kemarin kan sudah keluar Pak, tapi diwakili oleh pengacara kuasa sendiri. Ya. Ya kan dia siap sebagai saksi itu memang harus nggak sih Bang meningkat. Setiap orang kalau perlu pengacara boleh, saksi pun boleh perlu pengacara. Untuk apa? Untuk mendampingi dia di proses BAP, berita acara pemeriksaan, proses pemeriksaan polisi, dia boleh didampingi oleh pengacara walaupun saksi. Gitu. Nah, pengacara juga boleh mewakili dia di media komunikasi dengan publik, itu pengacara boleh mewakili. Jadi boleh-boleh aja. Tapi kan nggak tepat Bang. Kan ini udah berjalan tapi belum berjalan sampai peradilan. Kenapa kok baru sekarang nih? Punya pengacara? Maksudnya dia tampil atau punya Oh ya, itu kan suka-suka dia. Gitu. Pasal yang tentang abang kan pernah menyampaikan bahwa obstruction of justice itu seperti apa sih bang pasalnya bang? Oh, perintangan penyidikan. Iya. Jadi ada pasal perintangan penyidikan itu pasal 221 ayat 1 KUHP. Itu siapapun yang merintangi penyidikan itu bisa dikenain pidana perintangan penyidikan, gitu kan. Nah, cuman ada kecualinya, yaitu pasal 221 ayat 2 KUHP, kecuali orang tua atau keluarga saudara. Kalau mereka merintangi atau menghalang-halangi penangkapan atau apa, itu tidak dianggap sebagai perintangan penyidikan. Dihapuskan pidananya. Walaupun mereka dianggap merintangi penyidikan, tapi dihapuskan pidananya oleh undang-undang. Berarti keluarganya tidak ada indikasi untuk dihukum gitu ya? Tidak bisa dihukum. Kenapa? Walaupun mereka merintangi penyidikan, masuk memang unsurnya. Keluarga ini, bapaknya Peggy, merintangi penyidikan. Masuk di pasal 221 ayat 1. Tapi karena pasal 221 ayat 2 bilang, kalau bapaknya atau keluarga saudaranya, ya dihapuslah pidananya. Kan begitu. Seperti itu. Ya. harapan Bang untuk besok kita nanti sebagai untuk melihat kasus ini gimana? Harapannya itu hakim memutus seadil-adilnya bagi kepentingan masyarakat Indonesia untuk keadilan begitu. Jadi hakim kalau memutuskan Peggy menang, dasarnya apa disampaikan. Kalau hakim memutuskan Polda Jabar yang menang, dasarnya apa disampaikan secara lengkap supaya masyarakat mengerti dan paham dan memahami, oh ya itulah putusannya seadil-adilnya tadi. Jadi harus ada landasan putusan, yang paling penting itu. Oke, Sip. Nah, satu lagi Bang. Bang, ya,